Assalamu ala jamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa barakati ulumihi amin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa alamatul fi'li, tanda fi'il 23 yang membedakan daripada isim dan huruf. Qad. Qad ini ya merupakan tanda fi'il yang membedakan dia daripada isim dan huruf. Jadi kalau sudah dimasuk qad berarti kalimat itu fi'il lah. Itu tandanya tuh masuk qad. Qad ini hanya masuk kepada dua fi'il. Fi'il madhi dan fi'il mudhari. Masuk kepada fi'il madhi kebanyakan maknanya tahqiq, menguatkan makna fi'il madhi itu. Qad qama Zaidun, sungguh sudah berdiri oleh Zaid. Tahqiq kan, memantapkan makna itu. Kalau qama Zaidun itu khabariyah, bisa iya bisa tidak. Macam lasid qaul kadzib, yang mungkin benar itu khabariyah. Itu sudah masuk qad ini. Nambah kuat keyakinan pendengar atau bahwa berdiri saja itu ya. Qad. Itu kebanyakan qad yang masuk kepada fi'il madhi itu maknanya litahqiq. Ada juga kadang-kadang ya sedikit adanya. Ya. Maknanya litakrib. Ya, takrib. Seperti qad yang masuk pada qomat. Qad qamatis shalah. Sudah hampir sholat didirikan, maknanya. Sesungguh sudah berdiri, masa sholat belum? Iya. Hampir sholat didirikan. Berarti kalau sudah qomat tidak boleh lama-lama jaraknya. Kalau lama ulangi qomatnya. Kadang-kadang nunggu, udah qomat, itu bentar. Tapi kan, itu dong besar datang. Umno datang, wali kota, bupati. Kalau sudah sholat tidak tahu bupati, tidak tahu jenderal, tidak tahu rimau, tidak tahu apa di atas muka bumi ini, rajo ke, presiden ke, laksanakan. Itu namanya ya lebih takut dengan manusia daripada Allah Ta'ala. Lebih tunduk kepada makhluk daripada Khalik. Tidak boleh. Siapa pun tidak pandang bulu. Kadang-kadang ada terjadi satu tempat gitu, ada acara-acara sholat, begitu qomat, ya. Ada yang menegur, jangan entar gunung sedang berada di sana. Sudah ujung jembatan sudah. Jadi kalau mau datang tu ulang ni qomat tadi. Itu ya sedikit ya. Takrib. Kalau masuk pada mudhari, kebanyakan li taklil. Itu sedikit ya. Qad yasduqul kadzubu. Sedikit ya orang yang dusta itu benar. Kadang-kadang benar tu maknanya. Begitu kadang-kadang sedikit, kadang-kadang qad yaqumu Zaidun. Kadang-kadang sedikit bangun Zaid, banyak duduk ya. Macam atau qad yajlisu Zaidun ya. Kadang-kadang duduk Zaid, tapi banyak tegak daripada duduk. Gitulah. Itu kebanyakan qad yang masuk kepada fi'il mudhari lit taqlil, menunjukkan sedikit adanya. Tapi kadang-kadang ada tahqiq masuk kepada fi'il mudhari itu ada makna tahqiq. Mana menguatkan makna fi'il mudhari itu sungguh. Itu lihat kalamnya lah. Siapul kalam ya. Seperti qad ya'lamullah. Dan kadang-kadang mengetahui Allah. Sungguh Allah mengetahui itu mananya. Itu lihat lah, ya. Qarina lah, lihat ya, siapul kalam lah ya. Itulah qad. Itu yang membedakan ya daripada isim dan huruf. Kamu ya. Wa tadkhulu 'alal madhi kata dia. Itu tadi sudah terangkan nahu qad qama Zaidun. Wa 'alal mudhari, dan kadang-kadang
Dan masuk dia kepada fi'il mudhari. Nahu qad yaqumu. Qad qama Zaidun, sungguh telah bangun oleh Zaid. Qad yaqumu, kadang-kadang bangun dianya. Wasinu, untuk pada qad. Wa alamatul fi'li qad, wasinu dan sin. Itu tandanya. Tanda PL ya. Yang keduanya itu sin. Yang membedakan dia daripada isim dan huruf. Ini kalau sin, ini namanya tampis, menunjukkan masa kandang, membersihkan masuk kandang. Wa takhtassu bil mudhari, dan tertentu ya, sin ini masuknya kepada fi'il mudhari, tidak masuk kepada fi'il lain. Madhi tidak masuk dia. Khusus masuk kepada fi'il mudhari. Yang membersihkan fi'il mudhari itu kemasuk akan tampis ya, qarib namanya. Mana saya qulus sufaha'u, selagi berkata orang-orang bodoh. Waalaikumsalam. Ada apa? Ada hajat? Tentu masuknya kepada mudhari, tidak masuk kepada fi'il lain. Fi'il mudhari itu sebelum dimasuki sin dan saufa itu ya ihtimal dia punya ya masuk sekarang atau akan datang. Yaqumu Zaidun, sedang berdiri oleh Zaid, boleh. Akan berdiri oleh Zaid, boleh, selagi berdiri kan? Tapi sudah masuk sin, sayaqumu Zaidun, bersih ke masa akan datang. Akan berdiri selagi berdiri oleh Zaid. Tapi maksudnya dekat, namanya tampis qarib. Saupa dia ada buat di sini ya. Dan saupa kawan sin tuh. Kalau taswib ba'id menunjukkan masa akan datang yang jauh. Ya. Misal saupa yaqumu Zaidun, selagi berdiri Zaid. Ada waktu, ada selang waktu yang lama dikit serangnya. Sama dengan kalau sayanzilul motor, akan turun hujan sebentar lagi itu adalah menyandar. Kayak saupa yang motor mungkin sore lagi akan datang nih bu. Itu beda antara sin dengan sau. Ini apabila masuki sin, apabila saupa berarti PL lah. Ya. Tapi PL betul. Di sini ada buat nampak kita kita lain tuh. Wata utta'nisis sakinatu. Dan tanda PL lagi ta ta'nis yang sukun. As-sakinatu itu sifat bagi ta'u. Ta at-ta'us sakinah, ta yang sukun. Bukan ta'nis yang sukun. Jadi macamnya wa ta'ut ta'nisi sakinatu. Jangan baca wa ta'ut ta'nisi sakinati, jangan. Dia itu sifat bagi kita pandang dari sudut mana. Yang sukun itu apa? Ta-nya tuh. Ta yang sukun, ta ta'nis yang ta-nya yang sukun. Kan ta'nis yang sukun. Wa takhtassu bil madhi, dan khusus masuknya pada fi'il madhi. Kalau ta ini khusus masuk menunjukkan fa'il muannas. Tanda fa'il muannas kalau dimasuk kita fi'il madhi deh. Jadi ada yang mustarak, tanda fi'il itu antara fi'il madhi dan fi'il mudhari. Ada yang khusus tandanya itu. Kalau ta'nis khusus kepada fi'il madhi. Kalau sin dan saufa khusus kepada fi'il mudhari. Ada khusus, ada mustarak, ada ya dikongsikan antara fi'il mudhari dan fi'il madhi. Bisa masuk fi'il madhi, bisa mudhari. Itu sin apa namanya qad tadi. Kalau sin khusus atau saufa khusus pada fi'il mudhari. Tidak masuk kepada fi'il madhi. Kalau qad kalau ta'nis khusus masuknya kepada fi'il madhi ya. Kalau sin saufa bisa kepada khusus kepada mudhari. Ya. Menunjukkan fa'il muannas. Nahu qamat wa qa'adat. Qamat wa qa'adat. Bangun dianya, duduk dianya itu perempuan. Jadi walaupun nama qamat Zaidun, berarti Zaid pun
Om Tino. Mana tuh? Oh, ya. Ahmadu misalnya. Si Ahmad bangun. Ahmad Utino. Mana tahu dia tuh? Ada tanda itu. Tanda dia Utino. Kayaknya pakai tah. Ah ya. Wayaul mukhatabati ma'at talabi. Nah, dan ya tanda PL juga ya mukhatabah. Ya mukhatabah. Ma'at talab serta ma'at talabi bisyarah. Saya talab bisyarah, talab bisyarah. Amrun bisyarah, amrun billah. Ini bedakan, ya. Itu yang harus kita ketahui. Talab bisyarah ini perintah itu dengan syarat itu nih. Perintah unsur, perintah menolong tuh dengan syarat unsur itu amar bisyarah namanya. Ada amar bil lam. Perintah itu bukan dengan syarat itu, tapi dengan lamnya. Liyadrib Zaidun, hendaklah memukul oleh Zaid. Ya, perintah memukul kepada Zaid itu ya dengan lam itu. Amrum bil lam namanya. Amar bil lam. Ada amrum bisyarah. Ya, nah itu harus tahu, itu bedakan. Nih, kata dia apa dia? Talab bisyarah. Nah, ya, perintah dengan syarat dia. Ya. Wa tahtasu bil amri. Tentu ya kalau amar bisyarah ini ya talab bisyarah ini, nah, itu tertentu dengan fi'il amar. Yang lain enggak. Nah, kum fi'il amar. Kalau kita kum bangun olehmu itu perintah kepada seorang lelaki. Kalau kepada perempuan, kumi balik lagi waw tuh. Karena sesudah waw tuh berbaris. Kul katakan oleh Muhammad. Kuli katakan olehmu. Ya Hindu wahai Sindun. Nah, balik lagi waw tuh. Apa karena sesudah waw ini berbaris, kembali lagi waw. Itu kaidahnya, ya. Pakul bilisanim pase, kalau tidak pakuli bilisanim pase, talqin. Ada? Banyak orang terkeliru masih talqin tu. Maza takulu. Tulis itu padahal betina itu. Itu harus tukar maza takulina. Apa yang kau ucapkan? Apa yang kau jawabkan? Takulina. Itu mufrad muannas mukhatabah. Itu kalau sama tansurina musuhin. Kalau qul itu kalau taqulu itu sama dengan tansuru. Maza taqul. Maza taqulina. Kalau perempuan yang kita bacakan talqin yang mati itu perempuan. Nah, kadang-kadang di kitab tuh dia kadang-kadang ada buat yang taqulina. Yang lain kadang-kadang ada diubah, bahkan di talqin untuk perempuan yang lain buat tapi takulu. Nah, apa pula ini? Itu hilaf dia. Takulina. Itu dia dalam apa risalah ya amaliyah. Itu takulu. Diganti dengan takulina. Dia kan ada di situ talqin untuk laki-laki, untuk laki perempuan. Itu kan perempuan dibuat maza takul. Bayi ya. Nah, ada orang macu di dia pun kita yang kaden dulu masih keluarga pak dia orang ya doa hidayah acuan talqin ayah kata berarti pada siapa mau ceritakan pemilihan yang lain panggil ke sekarang tak kali dia bawa itu ya tentang itu aku bacanya dia tulisan tuh namanya bisa hilap bisa apa pengalaman. Dengar lah kata kuku apa kerenangmu kata Hasan Basri kan ikut bayar mencari itu lagi katanya ya nih ikut tulis bu kalau tulis dan nak kata tulis itulah itu mesin cetak bukan pengarang yang salah mesin cetak kita nulis be kamu WA tuh SMS tuh kadang bertukar betul tak itu apa itu balik itu. Yang ada pusat pun gitu yang kita YouTube kita soalnya kan di mana kita buka orang. Wah SMS orang kita baca banyak yang ada kadang ya salah bukan salah itu hilaf.
Kesani gitu dia kan, masa kesani. Nah, kesana misalnya kan ada banyak gitu-gituan tuh. Nah, itu kalau kita tapi jangan salahkan pengarang ya. Siapa pengarang tuh alim lah orangnya. Saya belah hal seperti kecil. Itu hilap. Hilap itu bukan hilap dia kadang-kadang hilap yang tukang cetak mesin apalah. Nah, ya, nah itu ya. Nah, tat anis yang sukun. Nah, iya makna khotbah ya. Iya makna khotbah ini itu bersama tolab bil silah namanya. Bukan tolab bil lam. Nah, ini tentu dengan fi'il amar. Nah, hukumi bangun olehmu. Abi khilaf tolab bil lam. Nah, ini. Ada juga tolab bil lam. Berarti perintah itu dengan lam, bukan dengan sirat itu sendiri. Dengan lafaz itu ya. Fa inna tad'u alal fi'li. Sesungguhnya ya makna khotbah deh. Tad'u alal fi'li. Maksudnya atau fi'il. Tapi wa takhtasul mudhari. Tentu itu untuk fi'il amar tadi kan? Nah, ya mukhatabah tadi ma'at talab bisyirah itu tentu kepada fi'il amar, sementara ya talab bil lam itu tertentu kepada fi'il mudhari. Nahu litakumi ya Hindu. Takumina dijazamkan oleh lam dia. Ya. Litakumi atau takumina. Nah, termasuk lam litakumi buang nun ya, alamat jazam itu kan begitu ya, buang nun af'al khamsah ya, ingat ya. Ya Hindu. Hendaklah engkau bangun wahai si Hindu, itu maknanya. Itulah tanda P. Kemudian wa alamatul harfi. Tanda huruf pula. Kalimat ada 3, isim, fi'il, huruf. Isim dengan tanda-tandanya, fi'il dengan tanda-tandanya ya. Nah, wa alamatul harfi dan tanda huruf apa? Adamiyatun, adamiyah, ketiadaan. Apa itu adamiyah? Nah, ini pengertiannya. Wahiyah dan itu adamiyah alla yaqbala syai'an min zalikal mazkuri min alamatil ismi wa alamatil fa'ili wa ma lam yuzkar min alamatihima. Adamiyah itu tidak menerima dianya itu huruf ya, sesuatu daripada yang tersebutkan daripada yang tersebut dari tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il dan yang tidak disebutkan daripada tanda isim tanda fi'il. Baik yang disebutkan tanda isim tanda fi'il maupun tidak disebutkan di sini ya, nah itu tidak diterimanya. Tidak menerima ya sedikit pun daripada tanda-tanda isim yang disebutkan dan tanda isim yang tanda-tanda isim yang disebutkan dan tanda-tanda fi'il yang disebutkan dan yang tidak disebutkan daripada tanda isim dan tanda fi'il. Artinya tidak menerima tanda isim dan tanda fi'il baik yang disebutkan ataupun yang tidak disebutkan di sini. Itulah tanda adamiyah, ketiadaan. Adamiyah tanda apa? Jadi huruf itu mempunyai tanda sebenarnya. Tandanya adamiyah. Ketiadaan tanda isim, ketiadaan tanda fi'il. Ya, itulah tanda. Tanda yang mewujud tidak ada, tanda yang nampak huruf itu tidak ada. Tanda yang adamiyah ada, ketiadaan tanda isim, ketiadaan tanda isim, tidak ada. Itulah tanda kata apa? Al-Hariri dalam kitab Milhatul Arab juga. Wal harfu ma ila sallahu alamah wa qis ala qauli takun allamah. Di Mukhtasar ada. Wal harfu ma laysa lahu alamah. Wal harfu ma ila sallahu alamah. Huruf itu kalimah yang tidak mempunyai tanda. Ail maujudah dalam syarahnya. Tanda yang mewujud, tanda yang nampak tak ada. Pakis, pikirkan cakap aku tu. Pakis qauli. Pikirkan cakap aku. Pakis qauli. Pikirkan cakap aku. Takun alamah. Kalau kau pikir, niscaya adalah kau termasuk orang yang sangat tahu tentang adanya tanda hu, yaitu adamiyah. Ketiadaan tanda isim, ketiadaan fi'il, itulah tanda hu. Seperti ya, jim ha kho. Jim satu titik di bawah, kho titik di atas, ha tidak ada titik di bawah, tidak ada titik di atas. Kabo ada 3 ekor. A, B, C yang punya kabo dia. Kabo 3 ekor. A di punggung kelompok ada tanda bulat yang pakaian dipanaskan besi itu kan? Yeah. Oh. B lapuk lagi B tanda. C, oh tidak perlu buat kan? Tidak perlu lapuk lagi. Biar banyak amat. Lapuk lah C itu nyayong datang namanya. Ya? Orang tinggal kalau punya kabo. Kalau ada A buntutnya, wah itu A punya. B
Kalau ketik B ada D, ada ketik. Punya sisi lah kau. Dah ada tanda PL, dah ada tanda isim. Huruf lah, ada payah tu kan itu. Adami, ya, ketiadaan. Tanda isim, ketiadaan, tanda P. Kalau begitu, fatarkul alamah, alamatun lahu. Maka meninggalkan tanda itulah tanda bagi huruf. Nah, itulah 3 kalimat yang sudah kita bahas. Isim dengan huruf, isim dengan tanda-tandanya, ya, huruf jar, ya tak? Jar, ya tak? Dan win, ya. Isnad dan sebagainya, ya. Tahu siapa? Kalau orang tanya apa tanda isim? Malah ada tentu. Kau tanda isim nak tukang doang. Ngaji dah kau nyomnya kata. Kau ngaji kotor ni. Banyak membaca. Banyak ya, menyimpan juta. Nah, itu. Ngaji-ngaji anak kita banyak tapi tak tahu gitu. Tandanya lagi payah, ya. Tanpa saya bilang tanya, kita nak ngajar juga harus ada punya bahan yang kita harus hafal. Kalau hafal bisa cuma nerang. Maka kalau ngajar ibtidaiyah atau paling tidak tamat sanawiyah itu paling tidak. Dia apa ya? Kalau ngajar aliyah perguruan tinggi tapi menggunakan Islam kamu dengan win tidak handal, mutasabah tukang. Banyak anak keluarga guru yang untuk bagi dia tulis risiko yang doing itu SAG lagi namanya. Yeah. Kalau ini S1 kan, itu dia lah kita berubah nama kan. SAG ada berkunjung tempat guru kami lah ada 15 ada. Kemudian summan labzu, kemudian lapas. Pembahasan tentang lapas. Untuk al-labzu kata dia qisman itu bagi dua, mufradun wa murakkabun. Ada lapas yang mufrad dan yang murakkab. Kenapa muka lapas itu bagi dua? Li'annahu, kerana sungguhnya la yakhlu, tidak sunyi lapas itu imma alla yadulla juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Ada kalanya tidak menunjuk lapas, tidak menunjuk juzuknya itu lapas atas juz' makna. Au yadullah, atau menunjuk, ya, juzuk lapas atau juzuk mananya, ya. Al awalu al mufradu, yang pertama mufrad, berarti yang tidak menunjuk juzuk, ya, lapas atau juzuk mana, itu mana ka Zaidin, Zaidun itu juzuknya Zayyadal, itu Zai bukan menunjukkan kepala Zaid, ya, ia bukan menunjukkan perut Zaid, dal bukan menunjukkan kaki Zaid. Juzuknya tidak menunjukkan juzuk maknanya. Faham tak? Itu yang mufrad. Wasani al-murakkabu, yang kedua murakkab, yaitu yang menunjukkan juzuk mana. Mana contohnya? Kaula mi Zaidin, seperti ulamu Zaidin. Juzuk mana? Ulam dan Zaidin. Ulam menunjukkan hamba, Zaidin menunjukkan guru. Ada makna kan juzuknya. Kalau ulamu Zaidin itu kan ada dua juzuk. Ulam dengan Zaidin. Kalau Zaidin juzuk mana? 3. Zayyadal. Masing-masing daripada juzuk ini tidak menunjukkan juzuk maknanya. Zaid tidak menunjukkan kepala Zaid. Ya tidak menunjukkan perut Zaid. Dal tidak menunjukkan kaki Zaid. Aduh, itu namanya mufrad. Aduh, jelas kan? Wal mufradu salah satu aksamin. Mufrad itu terbagi 3. Ismun wa fi'lun wa harfun. Mufrad ada 3. Kan itu mecahnya kan? Berbagi kalimat pada 3 ya. Isim, fi'il, huruf. Kenapa bukan bagi 3? Li'annahu, karena sungguhnya ya itu huruf ya mufrad la yakhlu. Ya. Mufrad ya la yakhlu. Begitu gitu. Imma an yastaqilla bil mafhumati aw la. Ada kalanya ya bersendirian dengan mafhum, dengan paham, atau tidak. Tidak bisa sendiri memberikan paham. Bisa ada kawan. Asani al-harfu. Yang tidak bersendirian dengan paham tu huruf. Masih ada kawan. Huruf mesti ada kawan, baru bisa dia ya menunjukkan makna ya. Bisa diambil pahamnya itu kan harus kawan. Wal awwalu yang bersendirian dengan dipahami tanpa berkawan yang lain, imma ada terbagi 2 ya, imma ayyadulla
bihayatihi ala ahadil almi salasati aula. Ada kalanya menunjuk dia dengan kelakuannya itu ya atas salah satu masuk yang tiga. Aula atau tidak? Asani al-ismu. Yang tidak menunjukkan ya, yang tidak berserta dengan salah satu masuk yang tiga ya. Yang kelakuan itu namanya isim. Wal aula al-fi'lu. Itu yang menunjukkan dengan keadaannya itu ya atas salah masuk tiga. Itu fi'il. Madhi, mudhari, amar. Ada. Itu jalan ya, yang membagi dia. Wal inadu haqiqiyun nama manteknya. Ini bab mantek masuk. Inad di sini ya, berlawanan di sini tuh haqiqiyun. Yamna'ul jam'a wal khuluwah. Menegak akan berhimpun dan sunyi. Al kalimatu atau al harfu al mufradu ya. Imma ismun wa imma fi'lun wa imma harfun. Ini berhimpun, ini ketiganya satu kalimat itu isim harf tidak. Itu yang na'ul jam. Menunggu pula kalimat tidak sunyi daripada salah satu tiga. Kalau tidak isim fi'il huruf. Lalu itu namanya ya yamnatul hulwa. Jadi ini minatnya hakiki. Ya. Artinya menegah, berhimpun dan sunyi. Yang nama kalimat itu ya satu kalimat itu isim di dia, fi'il di dia, huruf di dia. Tidak, menegah berhimpun itu tiganya ya. Dan sunyi kalimat itu daripada salah satu yang tiga ini juga tidak. Itu yamnatul hulwa. Banyak itu ya. Contohnya mana? Ya. Al maujud imma qadimun wa imma hadisun. Dia tauhid nih. Ya. Ini kuat hubungan mantik dengan tauhid. Yang maujud tuh ada kalanya qadim, ada kalanya hadis. Ini yang na'ul jam'ul khuluwah. Berhimpun qadim dan hadis mana bisa? Sunyi yang maujud itu daripada salah satu keduanya juga tidak bisa. Itu yang na'ul khuluwah. Itu. Wa ulima bizalika haddu kulli wahidin minha. Sungguhnya diketahuilah dengan ya terbatasnya memperatu ya kepada tiga dia akan ta'rif masing-masing daripadanya ya. Lil ihatati untuk meliputi bil masyraki wa wal jinsu, untuk meliputi dengan yang disekutukan itu yaitu jenis. Wa ma bihi yamtazu kullu wahidin anil akhar wa huwal faslu. Jadi dalam tarif ada jenis ada pasal. Contohnya al-insan itu mu'arrab yang ditarifkan. Hayawanat ta'rif atau mu'arrif. Hayawan itu jenis bagi insan untuk mencakup kepada yang lain. Masuk kebo sapi kambing. Bergabung insan hayawan masuk ke galuh. Dikeluarkan ini insan daripada hayawan yang lain dengan natek tadi. Itu pasal untuk mengeluarkan yang lain daripada mu'arrab. Ya. Wal qismul awal, bahagian yang pertama ya, al-ismu. Isim kan? Bagi tiga tadi ya. Bagian pertama isim. Wa huwa salah satu aqsamin. Dan dia isim itu terbahagi tiga. Muzharun, isim muzhar, isim zahir ya. Nahu Zaidin wa rajulin. Wa mudmarun yang kedua isim dhamir. Kalau isim zahir itu menunjuk musammanya tidak ada kait-kaitnya lagi. Zaidun tidak ada kait. Kalau isim dhamir itu menunjuk namanya ada dikaitkan ya. Kait ghaibah. Kalau isim dhamir ada kait ghaibahnya, ada kait khitabnya, ada kait ya. Takallumnya. Ana, itu ada kait takallum. Menunjukkan musammanya takallum deh. Ana. Anta. Kait khitabnya. Huwa. Tapi kalau Zaidun dia tak kait lagi, menunjuk musamma tanpa dikaitkan sesuatu. Zaidun tahu lah musammanya, menunjuk musamma siapa. Salman tidak perlu lagi, kait apa lagi? Misalnya. Kemudian nahu anta. Contohnya anta ya.
Wa huwa dan huwa. Nah, itu anta huwa. Itu nama khotab. Huwa nama ghaib. Wa mubhamun, semua paham. Nah, isim yang tidak dalam samanya. Kalau pada isim isyarah, ya, ini apa namanya? Isim mubham ni ada isim isyarah, ada isim mausul. Kalau isim isyarah, baru tahu samanya dengan isyarat yang khisyah. Tunjuknya sih, hadza. Nah, mubham. Ya. Dengan isyarat hadza, ini mana? Kalau ada bisa dipakai ini kursi, ini apa? Dengan isyarat yang hissi, hadza. Artinya dengan syarat yang hissiannya itu ya. Kalau isim mausul mubhamnya yaitu dengan silah kemudian. Silah itu jumlah yang kemudiannya itu. Misalnya ja'allazi ya. Ja'allazi qama abuhu boleh atau abuhu qaimun boleh. Datang ya seorang lelaki. Lelaki yang mana? Dia jelas. Abuhu qaimun yang bapaknya bangun. Yang bapaknya berdiri. Tahu kan sama dengan ada abuhu qaimun tadi atau qama Zaidun atau qama abuhu ya. Itu. Itu isim mubham. Nahu hadza wa hadhihi. Jadi hadza nah itu masuk mubham. Tidak jelas masuk itu kok. Li'annahu karena sesungguhnya ya la yakhlu tidak sunyi. Imma an yasluha li kulli jinsin aula. Ya. Ya. Ada kalanya dia itu patut bagi tiap-tiap jenis atau tidak patut. Al-awwalu al-mubham. Yang pertama yang mubham, yang apa namanya yang patut untuk setiap jenis. Nanti pula hadza ya. Hadza tu bisa dan di depan dia banyak. Memang isyaratnya kepada yang dekat. Hadza. Hadza apa ni? Kalau tak ditunjuk, mau tahu. Hadza. Hadza maktab, hadza kursi, hadza kitab dan lain sebagainya, ya. Nah, yang pertama yang patut untuk itu namanya mubham. Wasani, yang kedua yang tidak patut ya. Imma an yakuna kinayatan an ghairihi. Itu mungkin dia baginya isim itu pada 3 itu maksudnya. Itu sebab isim itu dibagi 3, ada kalanya ya isim itu ya ada karena perkara itu tidak sunyi ya, patut bagi setiap jenis atau tidak. Yang tidak patut ya, yang patut bagi setiap jenis itu namanya mubham. Yang tidak patut, itu terbagi 2. Imma an yakuna kinayatan an ghairihi aula. Ada kalanya itu kinayah tukar daripada yang lainnya atau tidak. Al-awwalu al-mudmaru. Yang pertama yang dia itu tukar daripada yang lain itu mudmar. Tukar. Jadi huwa itu tukar daripada Zaidun. Misalnya Zaid pergi ke pasar. Huwa membeli ikan misalnya. Huwa itu tukar daripada Zaid. Tak ada orang nyebutnya. Ya, zahaba Zaidun ya. Ya. Zahaba Zaidun lasuk. Wa huwa ya yastari. Kan? Tak ada. Wa Zaidun yastari tak ada lagi disebut. Wa huwa dan dianya yastari ya. As-samak misalnya ikan dan lain sebagainya masing lah ya. Itu. Itu kenanya tukaran dari yang lain ya. Nah, yang tidak tukaran dari yang lain wasani al-muzhar. Dia tukaran dari lain. Zaid. Itu mungkin bagi isim zahir, isim dhamir, isim mubham. Itu jalan 3. Wal qismus tsani al-fi'lu. Bahagian yang kedua fi'il. Ya. Bagian yang kedua daripada mufrad tadi kan? Fi'il ya. Tadi isim teman ya. Wa huwa dan dia itu salah satu aksamin terbagi 3 juga. Jadi isim terbagi 3, fi'il juga terbagi 3. Ya. Al-asah menukal yang asah. Mendapat yang paling tepatnya ya. Paling sahihnya, itu 3. Madin nahu qoma, wa mudhari'un nahu yaqumu, wa amrun yang ketiganya amar nahu hukum. Madin tu ya. Madin tu asal madiyun tu. Uskilat dhamma 'ala al-ya, fa huzifat. Fal taqwa sakinani. Madiyun. Simpa'il kan? Madiyun itu ya
itu ada tanwin. Tanwin itu nun mati. Berat dhamma di atas ya. Dibuang dhamma ya, mati ya. Bertemu dua yang mati, ya sama nun. Nun itu tanwin itu nun mati lah. Iya. Buang ya. Buang ya, madin jadi. Tulisnya diganti dengan baris dua. Nun itu diucapkan dengan lapas. Nun sakinatu, nun sakinatun. Talhaqu akhirul ismi, ya, lafzan. La khattan. Kalau tulis tidak ada nun. Diganti dengan baris dua. Lah tuh. Nah, itu madin. Itu bacanya ya. Nahu qama wa mudhari'un nahu yaqumu wa amrun nahu qum. Ini tiga. Kenapa begitu tiga? Alasan ya annahu la yakhlu. Kenapa yang itu tidak sunyi dia? Imma an yadulla 'alal istiqbal aulah. Ada kalanya dia itu menunjukkan masa akan datang atau tidak. As-tsani al-madhi. Itu yang tidak menunjukkan masa akan dah. Masa lalu ya. Wal awalu yang menunjukkan ya masa akan datang tuh ada dua macam. Imma an yahtassu bil istiqbal aulah. Ada kalanya khusus dengan masa akan datang atau tidak. As-tsani al-mudhari. Yang tidak khusus dengan masa akan datang itu fi'il mudhari. Karena yang mudhari ihtimal sekarang atau akan dah. Wal awalu al-amru, yang khusus ke masa akan datang itu amar. Ya, nah, seperti ya kum, bangun oleh itu, bangun perintahnya, perintah bangun itu dimasakan dah, itu pukul olehmu. Kapan dimasakan dah? Wa hadza itu pendapat yang sahih alal asah wa muqabil asah wa zahabal kupiyun, dan berpendapat oleh ulama Kufah ila annahu, kepada bahwasanya fi'il itu kata dia qismani, terbagi dua. Kama saya itu sebagai masa akan datang. Ya, fi'il madhi, fi'il amar. Fi'il madhi, fi'il mudhari. Amar itu menjadi majzum tuh lah. Akan datang tuh ya, nanti kita lihat. Karena asal idrib itu katanya litadrib katanya. Ya. Asal idrib itu litadrib. Ya. Karena kalau gitu PL ya, PL itu dua madhi dan mudhari. Karena amar tuh PL mudhari majzum. Dimasuk. Karena masuk dalam PL mudhari masuk amar ya. Asal idrib litadrib. Ya. Buang ya enggak? Buang lam. Ya, kena meringankan bacaan. Iya. Tadrib. Ya. Tadrib. Ya. Tadrib. Manakala tadrib itu kesamaran ya. Tadrib dengan fi'il mudhari ya waktu wakaf. Tadrib kan? Maka buang ta ganti dengan ham zaid. Nah, itu. Jadi dua menurut ulama Kufah. Artinya tadi musalah tadi ya. Musalis. Bagian yang ketiga al-harfu. Yang ketiga daripada bagian mufarat tadi ya. Atau kelima ya, ada tiga. Yang ketiganya huruf. Bahwa salah satu aksamin. Tiganya mudah ingat. Isim terbagi tiga, fi'il terbagi tiga, huruf terbagi tiga. Nah, qismun mustarikun bainal asma'i wal af'ali. Satu bahagi bersyarikat di antara isim dan fi'il. Dia bisa masuk pada isim semua. Fa yadkhulu alaihima. Maka masuk atas keduanya. Ya. Kalau begini sifat hurufnya wala ya'malu syai'an. Kalau ya bisa masuk kepada isim dan fi'il tidak beramal. Ya. Tidak beramal ya, sedikit pun tidak beramal dia. Hal ni bisa masuk pada isim namun taqulu hal zaidun akhuka, adakah Zaid bang saudara? Masuk apa ya? Hal qama zaidun, adakah bangun Zaid? Kan bisa. Jadi ini huruf yang mustarak di antara isim dan fi'il, bisa masuk pada isim, bisa masuk kepada fi'il, dan tidak akan beramal kalau huruf yang seperti ini sifatnya. Ya bisa masuk pada kedua macam ni ya. Wa inna ma takunu hal mustarikatan. Ingat ya. Hanya sesungguhnya adalah hal itu mustarikah, berkongsi di antara isim dan fi'il. Itu kapan? Idza lam yakun fi haizha fi'lun. Apabila tidak didapati di dekat ya, dekat hal itu fi'il. Ya. Dia berkongsi itu kalau tunggal begitu hal. Itu ya. Kalau ada dekat dia fi'il, wah ini kata dia. Apabila tidak didapati di dekat itu fi'il. Fa in kana fi haizha fi'lun, maka jika didapati ya di dekat ya hal itu fi'il, fatahtasu bihi, maka tentukan fi'il dia. Hal qama zaidun, tentukan fi'il. Dia kedudukan dia mustarak itu kalau dia tidak ya
menunggal di sendiri tak ada di dekat PL, tak ada dekat isim. Tahu tu? Kalau di dekat PL, tentu dengan PL namanya. Fa Zaidun min hal Zaidun qaimun. Fa Zaidun min hal Zaidun qamah fa'ilun. Bi fi'lin mahzufin. Fa'il daripada ya PL yang dibuang. Dalla alaihi al-mazkuru. Menunjukkan atau PL yang dibuang itu PL yang disebut ni lah. Ya, koma yang disebut ni lah. Jadi hal Zaidun koma tu hal koma Zaidun koma tu. Dia fa'il daripada koma yang dibuang. Takdirnya hal koma Zaidun koma. Maka dia PL ni ya. Tertentu dengan P. Karena dia apa namanya? Fa'il daripada Zaidun tu kan. Daripada hal koma fa'il daripada PL yang dibuang. Yang menunjuk PL yang dibuang tu PL yang sebutnya lah koma. Jadi takdirnya apa? Hal koma Zaidun koma. Wa qismun. Dan satu bahagia lagi ya huruf itu mukhtasun bil asma'i. Tertentu tadi ya apa namanya? Ya, mustarak ya. Bagian pertama mustarak. Yang keduanya kata dia ya. Satu bahagia lagi mukhtasun bil asma'i, tertentu dengan isim. Kalau tentu ni payah malu pihak, maka beramal dia pada isim dia. Nahu pi ya, seumpama pi. Qauli ta'ala wa fis sama'i rizqukum. Di langit itu ada rezeki kamu. Hujan dan sebagainya. Qismun mukhtasun bil fa'il. Terbagi lagi tertentu dengan P. Yang payah malu pihak maka beramal daripada PL. Namun lam. Qauli ta'ala lam yalid wa lam yulad. Itu. Sumyal ismu isman. Apa sebab dinamakan isim dengan isim? Disumuhi ala qasimaihi. Ya. Kena lebihnya dia tu, tingginya dia tu. Mengatasi dia tu atas dua temannya, itu PL dan huruf. Ya. Mana dia lebih daripada PL dan huruf? Itu bukan isim tu isim tu sumu tu dia ulu, tinggi, lebih. Kerana dia kerana dia kerana lebihnya dia daripada PL dan huruf. Dengan apa? Bil ikhbari bihi wa anhu. Bil ikhbari bihi wa bil ikhbari anhu. Dengan bisa dibuat khabar dan dibuat mubtada. Kalau PL tak bisa, ya, huruf tak bisa. Itu jalan dia tu ni kan. Itu sebab dia makan isim. Isim dia ambil daripada ya sumu. Sumu tu tinggi, mulu, di atas, lebih. Wasumiyal PL PLan dia makan PL pula. PL nama PL bismi asli dengan nama asalnya. Wa huwal masdar. Ya. Asalnya kan masdar tu kan? Ya. Asal yang satu tu masdar kan? Berubah kepada masdar namanya itu tasrif ya. Dan nama masdar huwa fi'lul fa'il. Hakikatan. Karena masdar tu ialah perbuatan fa'il pada hakikatnya. Pukulan. Itu perbuatan orang yang memukul kan? Ya. Pukul kan sifat nama dia. Perbuatannya. Wasmil harfu harfan. Dinamakan pula huruf dengan huruf apa pula? Liuquhi fil kalam ya. Harfan. Toropan. Kena jatuhnya di cakap tu ya, di tepi, di ujung. Maksudnya laisa maqsudan bisat. Itu maksudnya toropan itu nanti zat dia tidak maksud. Dia didatangkan hanya mempertalikan antara dua isim, antara PL dan isim dan seterusnya. Itu. Jadilah wal murakkabu salah satu aksamin, wallahu a'lam.